resep itu cuma sebagai jalan aja ya kan. Aku nggak bisa menentukan kalian sukses. Ini Mbak Windy berjuang sendiri loh, Masya Allah. Sampai Aku konsisten buka selalu ada gitu. Sama konsisten rasa. Allah bantu gitu ya. Allah tuntun ya jalannya. Dituntun jalannya. Terus yang kedua konsisten. Nah itu awal-awalnya juga aku nggak konsisten. Cuma karena nggak ada cara lain, nggak ada jalan lain ya. Akhirnya konsisten. Dipaksakan ya. Dipaksakan dengan keadaan akhirnya konsisten. Tapi berbuah manis akhirnya konsistennya ya. Konsisten buka, konsisten rasa, terus yang ketiga apa ya? Berhusnuzon sama Allah ya. Kalau ini tuh emang insya Allah yang terbaik gitu. Terus jangan bergantung sama siapapun. Nah itu dia. Itu yang berat sebagai pedagang. Kadang-kadang kalau karyawan masih berharap gaji tanggal 25 sampai tanggal 30 ya. Kalau kita mau berharap sama siapa lagi gitu. Benar-benar. Berharapnya jangan sama manusia. Kalau sama manusia pasti ada kecewanya. Betul. Tapi kalau berharap sama Allah, insya Allah ada Allah nggak akan jalan. pernah mengecewakan gitu. Betul. Ada jalannya insya Allah. Itu sih yang bikin kuat setahun saya usaha ya. Karena emang naik turun. Lo kayak roller coaster ya. Apalagi anak-anak homeschooling kan ya. Oh, berarti Mbak Windy, iya, Masya Allah ini lebih-lebih dari aku. Aku kadang anak-anak sekolah tuh agak lega gitu nafas ya. Pulang sore, aduh enaknya gitu. Nah, ini homeschooling teman-teman. Jadi bayangin di rumah, prak semuanya ada di situ. Iya, jadi awal-awal usaha tuh bener-bener sendiri. Itu badan jadi kurus, kulit jadi hitam. Tapi ya udah, kalau Allah suruh kita berusaha sekarang, ya udah berusaha aja gitu, nggak usah ngeluh dulu gitu. Insya Allah ada jalan gitu. Ya udah, terus udah aja ya. Anak-anak juga mengerti lah gitu, alhamdulillah ya. Itu karena homeschooling itu kan kita anak-anak tuh harus ikut ini, harus ikut itu gitu. Dikurang-kurangin yang bisa dikurangin dulu gitu. Kita fokus ke sini dulu gitu. Gitu sih ya. Tapi so far suami udah ridho dukung. Pokoknya setahun itu suami keluar dari pekerjaan. Ya setahun itu kita berjuang, bener-bener nggak ada gaji, nggak ada apa. Gitu. Iya, masih bertahan itu, sampai sekarang. Sampai bertahan sekarang sih itu luar biasa lah. Ya. Kita tuh awal soto itu habis sampai ratusan juta. Masya Allah. Ya, tempat sewanya. Terus bener-bener mulai dari nol, mejanya, gerobaknya, alat-alatnya itu habis ratusan juta. Ya Allah. Plus uang yang buat kita bertahan hidup ya selama 6 bulan itu gitu, dari uang pensiun, dari uang pokoknya semua kita ambil gitu, apa yang bisa dicairkan kita cairkan. Jadi ini bener-bener dari nol banget. Bener-bener kita kuliner juga nol, usaha begini juga nol, pokoknya lah. Masya Allah. Jadi pertolongan Allah selalu datang ya. Kalau bukan pertolongan Allah kita mau apa? Kita mau berharap manusia kecewa beneran. Ya aku dengar aja merinding. Dari yang bener-bener nol sampai punya omset puluhan, dapat orderan sehari itu berapa puluh box tuh ya tadi 50 box di bazar sampai 700 potong kejual. Itu kalau bukan karena kebaikannya Allah ya, kalau kita nggak berharap. Itu waktu bangkrut jualan soto ayam, itu kita 0 rupiah. Nah, apa minus? Bahkan minus. Bahkan minus. Udah awal tuh kita nggak sama manusia, tapi selalu kecewa gitu, terus diperbaiki lagi. Ya Allah, ternyata kita belum ini gitu, belum maunya Allah tuh kayak gimana gitu. Jadi ya udahlah, kita bergantung sama Allah. Di saat kita bener-bener bergantung banget sama Allah, kita serahkan sama Allah. Benar ya, Allah kasih solusi. Bener-bener merinding aku juga. Kalau cerita merinding aku beneran. Itu mau dijelasin juga bingung ya gimana ya. Tapi emang nyata gitu. Emang nyata. Akhirnya setahun berjalan, suami cari kerja lagi. Saat itu juga cuma dalam waktu seminggu itu langsung kerja suami. Padahal sebelumnya itu nyari kerja nggak dapet. Itu masih berharap sama manusia.
Tuh ya teman-teman ya. Coba dicatat apa yang tadi Mbak Windy bilang. Yang pertama niatnya dilurusin, mau apa nih jualan. Terus yang kedua konsisten. Yang ketiga selalu berprasangka baik sama Allah. Kalau hari ini nggak laku, mungkin rezeki teman-teman ada di besok, ada di lusa, ada di kemudian hari. Jangan gampang menyerah ya. Jangan menyerah. Tuh, inilah bukti nyata. Aku datangin jauh-jauh dari Pamulang, harus pakai apa tadi kalau kata Amel kesini harus pakai visa dulu, harus pakai paspor dulu ke Bekasi, jauh-jauh. Planet Bekasi. Planet Bekasi, panas banget, masya Allah. Tapi lebih panas mana, Bekasi atau Pamulang? Sini kayaknya. Tapi di sini lumayan. Aku bisa ngelihat airnya jerih payahnya Mbak Windy dan resep-resep yang aku aku ajarin ke teman-teman, alhamdulillahnya bisa diterima dengan baik gitu. Mau dicoba? Karena aku tidak bisa on cam kalau membuka jadi nanti aku suruh coba yang lain aja. Iya. Enggak Mel, tenang aja Mel. Siapa yang aku suruh coba? Siapa nih nanti yang mau suruh coba? Api aja. Api aja ya udah. Nanti aja kalau udah oke. Nah, ada beberapa pertanyaan, tapi aku rangkum aja jadi satu yang aku tanyain karena hampir sebagian besar followers aku itu sebenarnya ibu-ibu yang mau jualan Mbak Windy. Dan resep-resep aku itu resep-resep yang memang untuk jualan. Kira-kira menurut Mbak Windy yang udah ngerasain resep aku tuh layak nggak untuk dijadikan varian jualan ibu-ibu? Layak 1000%. Kalian semua ibu-ibu yang mau mulai usaha jangan ragu-ragu, belajar sama Ami, beli buku resep dari Ami. Insya Allah makanan yang Ami resepin ini laku dijual di pasaran. Rasanya diterima ya? Rasanya bisa diterima. Proven ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngomongin harga jual, itu sebenarnya tergantung daerah masing-masing aja gitu. Jadi kalau banyak banget soalnya yang komentar, Ami jual ayam bakar mahal banget 35.000 ya. Ini Mbak ini bisa jual udah sama paket komplit sama nasi 22.000 ya Mbak ya. 22.000 nih kayak gini PT-nya cantik banget cuma 22.000. Karena pasar di sini dan modalnya juga 60% dari 22.000 ya. Tuh, jadi masih dapat untung Mbak Windy-nya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Yang penting kalau rasanya enak, layak dijual, pasti akan banyak orang yang cari. Iya, betul. Tenang aja, nggak usah takut ya. Karena aku memang kalau ngeluarin resep Mbak, biasanya memang aku coba jual dulu. Kadang ada banyak gitu ya di luar sana kayak mungkin chef-chef ngajarin resep yang enak banget gitu kan, bahkan jauh di atas aku enaknya gitu. Tapi apakah bisa dijual kan itu pertanyaannya. Cocok nggak di pasar, apalagi ke pasar kita ibu-ibu yang kalau nanya harga nawarnya juga setengah mati. Beda 500 aja dikejar. Bener. Jadi harus menyesuaikan. Kamu mau ada di posisi mana? Posisi bawah, tengah, atau atas? Gitu. Kalau mau yang atas ya bisa mungkin lah layaknya chef-chef fine dining gitu. Kalau kita kan ya begini ya. Begini aja omsetnya 30 juta teman-teman. Coba kalian pikirkan gitu kan. Jadi Masya Allah ya. Mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi. Ini bukan ajang pamer sebenarnya ya. Ami tuh datang ke sini nanyain Mbak Windy karena mau memotivasi teman-teman kalau kita ibu-ibu sebenarnya bisa kok gitu. Punya uang dari rumah. Bahkan Mbak Windy ini homeschooling loh, anaknya 4. Jadi bisa menghasilkan uang dari rumah, tetap produktif sambil ngurus anak, kewajiban anak tetap kita tunaikan, hak anak tetap kita kasih, suami juga senang gitu kan kita di rumah. Usaha ini dari nol bahkan minus tadi ya dia cerita sampai akhirnya punya toko 2, punya karyawan 4 dan orderannya sehari itu bisa 120 potong. Itulah jadi teman-teman. Nah di outlet yang pertama ini udah selesai. Sekarang karena Ami penasaran mau ngeliat outlet yang kedua di daerah mana Mbak Windy? Caracas. Sekitar berapa menit dari sini? 20 menit. Jadi kita mau ajak Mbak Windy, culik Mbak Windy ke mobil terus kita langsung ke outlet yang kedua. Kurang lebih 20 menit ya. Oke. فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد أسقي جنين غكايا والشط لا ما فيه اللظى في حشايا
Sederhana sekali. Ih, Desain sendiri. mantap. Nih teman-teman, ini ada cattle boxnya Mbak Windy. Simple aja tapi ini penting nih kayak gini-gini nih dimasukin. Tuh, lucu banget ya. Hah? Covernya. Tagline-nya menemani keluarga Indonesia. Tuh, Udah berarti udah nasional ya. Nasional. Gak apa-apa, ini kan salah satu doa ya. Kan buka satu cabang, nggak mungkin di Bekasi doang ya. Nah, terus ini lagi nih. Oh, semoga bertumbuh kebaikan. Oh, banyak doanya loh Mbak Windy ini. Jadi banyak beberapa orang ya kalau Jumat Berkah tuh pesannya ke saya gitu. Itu Kalau Jumat Berkah berapa? Pakai ini Mbak? pakai itu. Berapa segini? Sama harganya? Di sini 15.000, di sana 17.000. Karena sini baru ya? Iya. Jadi masih harga promo. Masih harga promo. 15.000 nasi sama ayam. Ayam kecil. Ayam kecil. Ayam kecil tuh ayam upin ipin. Ayam apa sih? Pentung. Ayam mentung. Ayam upin ipin. Gitu. Jadi ini udah berapa lama Mbak? Kalian di sini udah berapa lama bukanya? 2 bulan. 2 bulan. Jadi lumayan banget. Ini tempatnya enak loh. Di sini lebih enak dari yang tadi. Lumayan sering ada ini ibu-ibu arisan di sini juga. Mama emang nggak boleh ketemu tempat enak, nongkrong. Tempat enak, harganya Harganya murah ya. murah ya. Dia tadi cari ibu-ibu kan, lumayan banget. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya mau coba usaha, saran aku dicoba aja ya Mbak Windy ya. Dicoba. Mbak Windy tuh sama kayak aku, nggak bisa masak. Nggak bisa masak, nggak pernah ke dapur. Ujuk-ujuk nggak tahu hidayah datang dari mana. Akhirnya jadi bisa masak, malah jadi buka ayam bakar kayak cabang 2 tuh. Jadi Mbak Windy ini ayamnya tuh nggak di frozen, dia bikin setiap hari bumbu. Tapi kalau bumbunya gimana Mbak? Nyetok? Ya, bumbunya ini ya dari ungkepan Rebus hari itu. Oh, berarti setiap hari bumbunya juga fresh. Iya, setiap hari. Tuh, ini bumbu ininya nih. Olesnya. Bumbu olesnya. Kalau dari resep ada ditambah-tambahin nggak Mbak? Dimodif-modif gitu nggak? Paling ya itu kayak waktu pemasakan. Aku kan stepnya itu 40 menit ya. Itu aku bikin 20 menit. Karena kalau 40 menit itu terlalu lembek gitu. Biasanya tergantung sama alat prestonya juga beda-beda. Iya, beda-beda ya. Ada yang 40 menit udah lembek, ada yang 40 menit masih keras. Nah, waktu itu aku coba 40 menit. Ternyata bubur. resto aku kayaknya gitu. Jadi kayak lepas gitu. Oh iya. Jadi 20 menit 20 menit cukup. Terus itu sih bumbu apa sambelnya, sambel kecombrangnya. Jadi kurangnya kita berapa? Apa? Tinggal dimodifikasi aja sesuai selera. Ya ATM ya. ATM. Tapi ya ininya inspirasi dari Ami sih. Lumayan dong bisa kayak gini. Ya udah, aku pamit Mbak Windy. Kalau nggak biasa pasti ketawa. Mudah-mudahan utaranya sukses. Ya, amin. Pada papa feel free. Ya aku aja. Ya, siap. Mudah-mudahan Mahonje bisa jadi 100 cabang seperti doanya Mbak Windy ya. Amin. Udah, aku pamit. Assalamualaikum.